Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk sama-sama hadir menyaksikan video presentasi kelompok 5 ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang memaparkan materi tentang emosi yang beranggotakan yaitu Muhammad Nufli Amir, saya sendiri, Fardal Sinaka, dan Fitri Amalia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya kepada Saudara Fardal Sinaka. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama adalah pengertian emosi. Emosi adalah suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan. Misalnya merasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, dan lain-lain. Emosi pada diri seseorang berhubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang distimulasikan oleh faktor dari dalam atau internal maupun faktor dari luar atau eksternal. Baik, slide berikutnya. Adapun bentuk-bentuk emosi, menurut Daniel Goleman dalam M. Ali dan M. Ansori mengidentifikasikan sejumlah kelompok emosi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah amarah. Amarah di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian patologis. Lalu ada yang kedua itu adalah kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, depresi. Lalu yang ketiga adalah rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Lalu yang keempat adalah kenikmatan. Di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. Lalu yang kelima adalah cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Lalu yang keenam adalah terkejut. Di dalamnya meliputi kesiap, takjub, dan terpana. Lalu yang ketujuh adalah jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah. Lalu yang kedelapan adalah malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Baik, slide berikutnya. Lalu ada karakteristik emosi. Menurut Shamsu, ciri-ciri emosi adalah yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Lalu yang kedua adalah bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Lalu yang ketiga adalah banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Baik, selanjutnya. Karakteristik emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Lalu yang kedua itu adalah emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual, sosial, susila, keindahan, dan ketuhanan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada Saudari Fitri Amalia untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi, yaitu karakteristik emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut
Burlock 1980 antara lain. 1. Usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil, matang secara emosional. Kedua, perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Selanjutnya, yaitu perkembangan emosi. Tahapan-tahapan perkembangan emosi dari masa bayi sampai remaja akhir adalah dijelaskan sebagai berikut. 1. Masa bayi. Masa bayi adalah masa yang berlangsung dari 2 tahun pertama setelah periode baru lahir 2 minggu. Dominasi emosi pada masa bayi adalah emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang pertama, emosi bayi sangat berbeda dengan emosi orang dewasa, dan kadang-kadang dari anak-anak yang lebih tua, emosi bayi misalnya disertai oleh reaksi perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menunjukkannya, terutama dalam hal marah dan takut. Yang kedua, emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan pada periode yang lain. Ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan intelektual bayi sehingga mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsangan pada waktu lalu membangkitkan reaksi emosional. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, yaitu 2-6 tahun. Selama masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena akan keluar dari fokus, dalam artian bahwa dia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada usia 2,5 sampai 6,5 meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode awal. Emosi yang meninggi pada masa awal kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Pola emosi yang umum terjadi pada masa anak-anak awal adalah marah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir, yaitu usia 6-10 atau 11 tahun. Pada masa anak-anak akhir, sudah ada keinginan untuk dapat mengendalikan emosinya, karena ungkapan emosi, terutama emosi yang kurang baik, secara sosial tidak diterima oleh teman-teman sebaya. Anak merasa jika ia menampakkan emosi yang kurang baik, dianggap sebagai pengecut, menyakiti hati orang lain, dan tidak sportif. Tidak semua emosi pada masa ini menyenangkan. Banyak ledakan amarah karena anak menderita kekhawatiran dan perasaan kecewa. Meningginya emosi pada masa kanak-kanak akhir disebabkan oleh keadaan fisik dan lingkungan. Kalau anak sakit atau lelah, cenderung marah, rewel, dan umumnya sulit dihadapi. Sedangkan faktor lingkungan antara lain adalah penyelesaian anak pada saat masa sekolah. Namun pada umumnya, masa akhir anak-anak merupakan periode yang relatif tenang sampai mulainya masa puber. Yang keempat, masa remaja awal, yaitu usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Pola emosi pada remaja awal adalah sama dengan pola emosi pada masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajatnya. Perlakuan sebagai anak kecil atau tidak adil membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain. Remaja mengungkapkan amarahnya dengan jalan menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan suara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan ia marah. Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak pada remaja awal adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang, dan rasa ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja awal belum dapat mengontrolnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu masa remaja akhir, yaitu usia 17 tahun sampai 21 atau 22 tahun. Perkembangan emosi pada remaja akhir. Kematangan emosi dicapai pada akhir remaja awal. Ungkapan emosi pada remaja akhir sudah lebih dapat diterima dengan melihat saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Remaja menilai sesuatu dengan kritis sebelum bereaksi secara emosional.
Kurlop menjelaskan bahwa remaja sudah mencapai kematangan emosi apabila pada akhir masa remaja tidak meledak emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih mudah diterima. Psikologi Chaplin mendefinisikan kematangan emosi adalah sesuatu keadaan mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, dan karena itu pribadi tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu fenomena yang terjadi. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur melibatkan berbagai emosi seperti kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Dan fenomena yang kedua yang terjadi yaitu kekalahan Brazil dari Jerman di Piala Dunia 2014 dengan skor 1-7 adalah salah satu momen sepak bola emosional yang akan membuat para pendukung menangis dan para pemain menangis setelah pertandingan. Bentuk emosi yang terkandung antara lain yaitu amarah, kesedihan, jengkel, cinta, terkejut, dan malu. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu emosi adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan perasaan dan pengalaman subjektif seperti senang, sedih, marah, tenang, dan tegang. Emosi dipicu oleh faktor internal dan eksternal serta memiliki dampak negatif pada kondisi psikis individu. Menurut beberapa ahli, emosi dapat didefinisikan sebagai keadaan terangsang yang melibatkan perubahan perilaku dan fisiologis. Emosi berbeda dengan perasaan yang terkait dengan pengalaman disadari. Emosi bersifat kompleks, melibatkan reaksi fisiologis seperti perubahan denyut jantung dan pernapasan, serta dapat diekspresikan melalui berbagai perilaku seperti tersenyum atau menangis. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kami. Jika ada ingin yang ditanyakan, teman-teman bisa memaparkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih bagi para penonton yang sempat menonton video kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.